dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya atas nama Yulian Sejarah Keti dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di video kali ini saya akan mengajarkan tugas media bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan bidang layanan belajar, yaitu manajemen waktu untuk belajar. Manajemen waktu untuk belajar ialah kemampuan efektif dan efisien mengalokasikan, mengatur, dan memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan belajar agar mencapai hasil yang optimal. Yang berikut, manfaat manajemen waktu belajar terbagi menjadi 10. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Manajemen waktu yang baik dapat membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Seseorang merasa kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaan, dia cenderung mengalami stres dan kecemasan. Manajemen waktu membantu terhindar dari situasi tersebut dan merasa lebih tenang selama mengerjakan tugas. Yang ketiga, efisiensi dalam pembelajaran. Itu mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu dan usaha yang relatif. Yang keempat, pemenuhan tugas tepat waktu. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa melewati batas yang ditentukan. Yang kelima, peningkatan kualitas hasil belajar. Memiliki lebih banyak waktu untuk memahami materi secara mendalam. Yang keenam, meningkatkan kemampuan manajemen diri. Kemampuan manajemen diri itu memerlukan kesadaran diri, disiplin, dan komitmen. Bisa membantu untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Yang ketujuh, mengembangkan kebiasaan positif. Misalnya, belajar rutin, tetapkan batas waktu untuk tugas-tugas, dan buat daftar tugas. Yang kedelapan, peningkatan efisiensi belajar jangka panjang. Meningkatkan efisiensi belajar jangka panjang adalah perjalanan yang memerlukan dedikasi dan kesadaran. Dengan rencana yang baik, evaluasi teratur, dan komitmen untuk belajar dengan baik. Yang kesembilan, peningkatan kesempatan. Peningkatan kesempatan dalam manajemen waktu belajar mengacu pada cara-cara untuk memaksimalkan efisiensi belajar dan menciptakan lebih banyak peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang terakhir, memungkinkan waktu untuk istirahat dan pemulihan. Dalam manajemen waktu belajar, istirahat yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yang berikut masuk pada karakteristik manajemen waktu. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu perlu dilakukan sebelum mulai belajar dan harus mencatat dalam agenda atau jadwal. Yang kedua, eliminasi pencurian waktu. Mengeliminasi pencurian waktu supaya tetap fokus selama belajar. Yang terakhir, waktu istirahat. Penting sekali untuk menjadwalkan waktu luang agar pikiranmu tidak terlalu suntuk ketika belajar.
Berikutnya masuk pada cara menerapkan manajemen waktu yang tepat. Yang pertama itu dahulukan pekerjaan mendesak. Contohnya situasi di mana harus mendahulukan pekerjaan yang mendesak ketika memiliki tenggat waktu yang mendesak untuk tugas tertentu yang harus segera diselesaikan. Mungkin juga harus mengutamakan tugas yang mendesak jika ada masalah atau situasi darurat yang memerlukan perhatian segera. Prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya untuk mengelola waktu dengan efektif. Yang berikut, bagi tugas ke dalam skala prioritas. Contoh pembagian tugas dengan skala prioritas. Yang pertama itu tugas yang urgent dan penting. Ini adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan segera karena memiliki konsekuensi besar. Yang kedua, tugas yang penting tapi tidak urgent. Ini adalah tugas-tugas yang memiliki dampak besar dalam jangka panjang, tetapi tidak memerlukan penyelesaian segera. Yang ketiga, tugas yang urgent tapi tidak penting. Tugas-tugas dalam kategori ini mungkin mendesak, tetapi tidak memiliki dampak signifikan dalam jangka panjang. Yang keempat, tugas yang tidak urgent dan tidak penting. Ini adalah tugas-tugas yang sebaiknya dihindari atau didelegasikan jika memungkinkan. Mereka tidak mendesak dan tidak memberikan manfaat besar. Yang terakhir, buat batasan waktu untuk setiap tugas. Membuat batasan waktu untuk setiap tugas adalah praktik menetap untuk waktu maksimum atau tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan mengatur waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang beragam sehingga dapat mengelola pekerjaan dengan lebih efektif dan memastikan prioritas selesai sesuai rencana. Yang terakhir, contoh manajemen waktu belajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar itu dibagi menjadi 2. Tujuan jangka pendek itu menyelesaikan tugas kuliah minggu ini, dan tujuan jangka panjang memperoleh nilai dalam ujian akhir semester. Yang kedua, pengaturan prioritas. Mendahulukan tugas dengan deadline mendekat dan ujian yang lebih penting. Yang ketiga itu kontrol terhadap ablasi waktu. Itu mematikan ponsel dan menghindari media sosial selama sesi belajar agar tidak terganggu.